Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini masih diberikannya kita nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang dimuliakan oleh Allah ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara, bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan di hadis-hadis banyak dikatakan keistimewaan orang menuntut ilmu itu lebih baik belajar sebentar menuntut ilmu dibanding mengajarkan sholat sunnah 100 rakaat. Bahkan di hadis lain juga dikatakan orang yang menuntut ilmu apabila dia meninggal dalam kondisi menuntut ilmu, dia akan mati dengan syahid insyaallah. Bahwa ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada diskusi kita pada hari ini kita akan mengkaji tentang judulnya Hikmatul Akhyar atau kebijaksanaan orang-orang baik. Pada kesempatan ini kebijaksanaan orang baik itu kita akan membahas satu aja, yaitu bagaimana menjaga hablum minallah dan hablum minan nas dalam rangka kita menjadi khalifahnya Allah. Kita bisa membaca pada surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21 dikatakan bahwa sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa atau yang tidak mau meminta. Demikianlah tadi dasar dari ayat menyuruh kita untuk menjaga hablum minallah dan hablum minan nas. Karena hablum minallah dan hablum minan nas inilah kunci bagaimana kita sukses di dunia dan di akhirat. Untuk itu kita akan coba membahas satu persatu. Yang pertama, hablum minallah. Jadi saudara-saudara, bapak-bapak, ibu sekalian, hablum minallah itu adalah hubungan atau bisa kita bilang koneksi dengan Allah. Itu hubungan atau koneksi yang sering kita bangun selama ini dengan Allah adalah pada saat kita sering melakukan sholat. Jadi 5 kali sehari semalam kita itu membangun koneksi terus, membangun hubungan terus dengan Allah dengan sholat 5 waktu. Belum lagi sholat-sholat sunatnya, sholat tahajudnya, sholat witirnya dan sebagainya. Seharusnya orang-orang yang sudah sholat dan terus mengerjakan sholat, sifat keluh kesah itu udah gak ada pada dirinya. Sifat kikir itu udah gak ada di dalam dirinya. Tapi kenapa terkadang sifat itu masih ada di dalam diri kita? Masih takut sama dunia ini, masih sering keluh kesah, masih kikirnya masih ada. Ya karena hablum minallah kita masih belum tercapai secara maksimal.
istilahnya kalau koneksi kepada Allah itu masih sering putus-putus. Misalnya kita sholat nih, sholatnya pikirannya tak kemana-mana. Pada saat sholat teringat ini kerjaan, pada saat kerjaan teringat sholat gitu kan. Nah, sesuai dengan intinya sholat itu adalah bagaimana kita terkoneksi kepada Allah, bagaimana kita selalu mengingat Allah. Sesuai dengan surat Toha ayat ke-14 dikatakan, apa kata Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Jadi kesimpulannya adalah dengan koneksi yang bagus atau hubungan yang bagus dengan Allah, itulah yang dikatakan sholat yangnya udah khusyuk. Kalau koneksinya masih putus-putus, peliker-peliker atau intermittent, itu belum khusyuk sholatnya. Jadi apa rahasianya supaya koneksi kita bagus? Sebenarnya rahasianya sendiri ada pada kalimat Allah. Jadi para kata Allah itu di atasnya itu ada tasdid. Nah, tasdid itu sebenarnya itu adalah simbol koneksi. Bagaimana kita berkoneksi kepada Allah. Jadi tasdid itu rahasianya adalah di tasdid itu adalah rahasia hubungan dengan Allah. Nah, tasdid itu juga adalah bagaimana rahasia bersama dengan nama Allah. Apa kata Allah di Al-Qur'an? Bismillahirrahmanirrahim, la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul basir. Siapa yang bersama dengan nama Allah, maka apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi tidak akan bisa memberikan mudarat dan manfaat kepadanya. Dan tasdid itu tadilah sebagai rahasia hidup bersama dengan Allah. Jadi kalau koneksinya udah connect, di lock dia, jangan lagi lepas itu. Selanjutnya lagi, bahkan nah ini senjata Atlantis dan pasukan khusus di akhir zaman ya, itu digambarkan simbolnya itu trisula, dia ada tombak yang sebenarnya trisula ini sendiri atasnya itu kan 3 nih, tasdid juga itu simbol hubungan dengan Allah yang paling atas. Sedangkan tongkatnya itu alif dia. Alif itu maknanya simbol tegaknya tauhid di dalam diri kita. Jadi orang yang udah tauhidnya tegak, hubungannya kepada Allah bagus koneksinya, itulah yang orangnya luar biasa. Kemudian selanjutnya kita akan coba membahas makna 3 cara membuat hubungan tasdid tadi. Yang pertama, jadi ada 3. Yang pertama itu adalah perbuatan kita secara fisik, atau kita bilangnya syariat. Jadi pada saat kita sholat, ya secara fisik kita harus sholat. Kita berdiri menghadap kiblat, takbir, ruku, sujud, duduk antara sini, kita harus ikut melakukannya. Sama juga di dalam kehidupan sehari-hari, ya perbuatan kita itu harus kelihatan, bukan hayalan gitu, memang real kita secara fisik. Yang kedua, bagaimana hadirnya hati di dalam perbuatan. Itulah yang dikatakan tarekat ya, atau torekoh. Jadi kita melakukan sholat itu tidak ada yang lain, bukan karena siapa-siapa, bukan karena ingin menjadi apa-apa, bukan karena duit, bukan karena harta. Ikhlas hanya mengharap ridho Allah. Jadi niatnya itu ilahi anta maksudi warido kamatlubi. Hanya Allah lah yang kita tuju dan keriduannya lah yang kita mau kejar, mau kita capai. Itulah dikatakan yang kedua, tasdid yang kedua ya itu tarekat. Sedangkan yang ketiga adalah bagaimana kita kembalikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah di dalam diri kita. Jadi apa yang menjadi milik Allah di dalam diri kita itu semuanya milik Allah. Kita bisa melihat karena Allah Maha melihat, atau basyir. Kita hidup sekarang karena ada Allah Maha Hayat. Kita bisa mendengar karena Allah Maha mendengar.
kita bisa mengetahui ini, mengetahui yang beneran salah karena Allah Maha mengetahui. Jadi semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kita ini tidak punya apa-apa. Kita ini tidak bisa ngapa-ngapain. Bahkan mengangkat tangan kita aja kita tidak bisa kalau bukan kehendak dari Allah. Kita hujamkan di diri kita bahwa kita itu adalah tidak bisa apa-apa. Semuanya adalah milik Allah. Yang menggerakkan itu adalah hanya Allah. Baru kita mengangkat tangan bertakbir kita kepada Allah waktu kita sholat. Pada saat 3 ini tercapai, barulah dikatakan koneksinya sempurna. Selanjutnya itulah tadi pembahasan sekitar tentang hablum minallah. Selanjutnya adalah hablum minan nas. Bagaimana hubungan dengan sesama manusia atau makhluk. Untuk menjaga hubungan kepada manusia ada 6 yang perlu kita jaga. Yang pertama, bagaimana kita menjaga akhlakul karimah dan juga menjaga adab. Sesuai dengan hadis Rasulullah, pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang mulia. Kemudian rajin berderma, menolong anak yatim dan fakir miskin, itu termasuk dalam ini ya, hablum minan nas. Kemudian berzakat, dan yang terakhir itu berdakwah. Kenapa kita berdakwah? Ya surah Allah dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Kuntum khairu ummat ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil fahsya'i wal munkar. Atau demi masa sesungguhnya manusia penuh dengan kerugian kecuali orang-orang yang saling mengingatkan, saling menasehati, itulah orang-orang yang beruntung. Mungkin itu aja pengantar diskusi kita pada malam hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Kalau ada teman-teman atau bapak-bapak ibu sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.